Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode ke-6. Setelah selesai sholat tahajudnya, Ammar tidak langsung tidur kembali, melainkan ia membaca Al-Quran beserta maknanya itu. Walaupun ia sudah hafiz Quran, namun bisa saja ilmunya berkurang ataupun hilang bila ia tidak pernah membaca ataupun mempelajarinya lagi. Itu sebabnya bila ada kesempatan ia akan memanfaatkan waktu sekecil apapun untuk membaca Al-Quran atau hadis yang selama ini ia terima. Tidak terasa azan subuh sudah berkumandang. Akhirnya Ammar segera mengakhiri bacaannya itu dan bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Saat ini Ammar sedang berada di jalan menuju kota B, di mana keluarganya berada di saat ini. Walaupun pikirannya sedang kacau tentang adiknya yang hampir menjadi korban pelecehan, ia tetap harus berhati-hati. Ia tidak ingin semua keluarganya menjadi khawatir dengannya bila ia kenapa-napa di jalan. Mira, tunggu Mas ya, Mas akan beri pelajaran padanya. Gumam Ammar yang benar-benar khawatir dengan kondisi adiknya itu. Saking khawatirnya ia kepada adiknya perempuannya itu, ia bahkan tidak sempat mengisi perutnya itu. Padahal perjalanan memakan waktu cukup lama, sekitar 4-5 jam dari kota S ke kota B. Namun itu semua bukan halangan untuknya. Sebagai kakak yang sangat menyayangi adik-adiknya, Ammar benar-benar seperti kesetanan saat membayangkan wajah adiknya yang ketakutan itu, saat mendapatkan perilaku dari santrinya itu. Hingga ia tidak sadar bila ia memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Hingga hanya butuh 3,5 jam saja untuk Ammar sampai di kota B. Jam 8 kurang sedikit Ammar pun tiba di sana saat semua orang sedang bersiap untuk beraktivitas itu. Naina dan Hamis yang saat ini sedang bersiap untuk mengajar pun dibuat terkejut saat mendapatkan Ammar di depan rumah dengan raut wajah menahan amarahnya itu. Assalamualaikum. Walaupun ia sedang menahan amarahnya, namun ia tetap ingat untuk mengucapkan salam begitu sampai di depan pintu. Waalaikumsalam. Nah, ada apa? Tanya Naina dengan khawatir. Nggak ada Ma, cuman kangen aja. Elak Ammar yang mengolah senyumnya saat ditanya oleh sang ibu. Ia pun dengan cepat merubah ekspresi wajahnya menjadi seperti biasa, yang lembut dan juga penuh senyum. Padahal di dalam hatinya ia sedang mati-matian menahan amarah, sehingga ia melampiaskan dengan mengepalkan kedua tangannya itu, sampai-sampai bobo memutih semua. Benar, cuma kangen aja. Naina mengerutkan keningnya dengan ragu saat mendengar ucapan sang putra. Benar Uma. Masa sih sama anak sendiri gak percaya sih? Rajuk Ammar yang menunjuk raut wajah cemberutnya kepada sang Uma. Sementara Hamis sendiri hanya menyimak, sebab ia melihat sang putra sulung mengapalkan tangannya. Ia merasa ada yang disembunyikan oleh putranya ini. Namun ia tidak ingin berbicara sekarang. Mungkin nanti ia akan menemuinya sendiri tanpa sang istri. Ia merasa ini masalah serius. Ia dapat melihat bila sang putra seperti sedang menahan amarahnya itu. Dek, kamu berangkat duluan ya. Habis tiba-tiba mules, ucap Hamis dengan tiba-tiba. Ya udah, Uma berangkat duluan ya. Kalau kamu mau makan, di dapur ada makanan. Pesan Naina pada sang putranya sambil menepuk pipi Ammar dengan lembut. Naam, Uma. Sahut Ammar yang mengambil tangan sang ibu dan menciumi telapak tangan yang wangi harum tersebut. Ya sudah, Uma tinggal dulu ya, ucap Naina. Assalamualaikum. Seru Naina yang mulai meninggalkan rumah tersebut. Waalaikumsalam, sahut Ammar dan juga Hamis secara bersamaan. Ada apa? Tanya Hamis setelah melihat sang istri sudah pergi meninggalkan rumah. Enggak ada apa-apa kok ya, bantah Ammar yang mengusap tengkuknya itu. Kamu gak bisa bohongin ayah Ammar, tekan Hamis yang memandang anak sambungnya itu dengan serius. Ammar yang mendapatkan perkataan itu akhirnya menghembuskan nafas kasarnya sebelum berbicara yang sesungguhnya. Mira, hampir dilecehkan kemarin, ucap Ammar dengan lirih. Apa? Bekik Hamis yang terkejut. Tanpa mendengar penjelasan Ammar selanjutnya, ia langsung bergegas menuju kamar sang putri keduanya itu yang saat ini sedang tidur. Dengan tergesa-gesa ia langsung membuka pintu dan mendapati Amira yang sedang menatap luar jendela dengan pandangan kosongnya. Padahal pagi tadi putri kecilnya ini masih terlihat baik-baik saja. Namun ternyata ia salah. Putrinya sedang tidak baik-baik saja. Mira, panggil Hamis dengan lirih. Ayah mana yang tidak sakit hatinya melihat putri yang terlihat ceria dan juga barbar seperti biasanya, kini terlihat tertekan dan juga astagfirullah. Hamis tidak bisa menjabarkan dengan kata-kata saat melihat kondisi putrinya itu. Ammar pun segera menyusul sang ayah dan ia juga melihat kondisi sang adik yang cukup memprihatinkan itu.
Kenapa, Dok? Kenapa ndak bilang sama ayah? Ucap Hamis begitu sudah di depan sang putri. Namun Amira tetap diam saja memandang luar jendela dengan pandangan kosongnya. Mir, panggil Amar yang menepuk pundak sang adik. Tiba-tiba saja Amira langsung berteriak dengan kencang sambil berkata, jangan lakukan itu padaku. Pekik Amira. Amar yang melihat itu langsung memeluk sang adik dengan erat. Sementara Hamis memalingkan wajahnya, ia tidak kuat melihat anak gadisnya yang ia jaga dengan sepenuh hati dan juga hati-hati saat ini mengalami kondisi trauma akibat ulah santrinya. Tanpa banyak berkata, Hamis segera beranjak dari kamar sang putri menuju kantor guna melihat CCTV yang ia pasang. Amar yang melihat itu langsung memegang tangan sang ayah sambil menggelengkan kepalanya, bertanda jangan. Biar Amar saja ya, ucap Amar dengan lirih. Hamis hanya bisa menghembuskan nafas kasarnya itu. Ia segera menghampiri sang putri yang masih di dalam dekapan sang putra sulung. Hamis tidak pernah membeda-bedakan antara Amar dan anak-anak kandungnya. Ia tidak pernah melihat Amar sebagai anak sambung, namun ia menganggap Amar adalah anak sulungnya. Hamis pun langsung memeluk mereka berdua sambil sebelah tangannya membelai rambut lebat sang putra dengan kasih sayang. Setelah cukup lama memeluk Amira, akhirnya Amira mulai tenang. Yang keluar hanya isak tangisnya saja. Dek, dengerin ini mas, ucap Amar yang mulai melepas pelukan tersebut. Ia menatap mata sang adik dengan sendu, tidak ada mata tegas atau datar seperti biasanya, hanya tetap sendu dan kasih sayang yang Amar tunjukkan untuk sang adik. Bilang sama mas, siapa orang itu? Gak usah takut, mas akan selalu ada untukmu. Lugasnya yang berusaha meyakinkan sang adik. Dia... Amir tergagap saat mau menjelaskan kronologinya. Ia masih takut akan ancaman dari pelaku itu. Enggak apa-apa, cerita sama mas pelan-pelan ge, ucap Amar dengan lembut. Akhirnya Amira menjelaskan kronologisnya dengan sesekali menahan isak tangisnya itu hingga di mana ia diancam oleh sang pelaku. Hamis yang mendengar itu tentu saja hatinya menjelas ketika mendengarnya. Hati seorang ayah mana yang tidak sakit saat mendengar cerita sang putri tentang kejadian itu. Bahkan ia tidak mengetahuinya bila ia tidak mendesak sang putra. Sementara Amar mati-matian menahan amarahnya saat mendengar cerita dari sang adik dari awal mula sampai ancaman tersebut. Kamu tunggu di sini ya, sebentar saja, ucap Amar yang menatap sang adik. Tapi kalau dia datang ke sini gimana? Sahut Amira yang masih mencengkeram tangan sang kakak dengan sesekali melirik ke arah lain dengan waspada. Enggak akan, ada ayah nak, balas Hamis yang memeluk sang putri. Tanpa banyak berkata, Amar langsung beranjak keluar dari kamar sang adik menuju kelas di mana sang pelaku berada. Sepanjang perjalanan ia mengepalkan tangannya erat-erat itu. Ia tidak akan mengampuni sang pelaku yang sudah berbuat pelecehan, apalagi terhadap adiknya dan juga pemilik pondok pesantren ini. Semua orang yang melihat wajah Gus Amar yang menatap tajam ke arah depan dan mengeraskan rahangnya itu tidak berani menegur Gus, idola mereka. Ada apa dengan Gus Amar? Dia kelihatan marah sekali ya? Tanya salah satu santri yang berpapasan dengan Gus Amar. Ya, semua orang memanggil Amar dengan sebutan Gus dan kedua adiknya Neng. Padahal Amar sudah bilang bila ia tidak ingin dipanggil Gus sebab ia tidak ada nasab apapun terhadap ayah Hamis. Begitu sampai di kelas sang pelaku tanpa banyak berkata, ia langsung masuk tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu seperti biasanya. Gus, tegur sang ustadz yang merasa terkejut saat melihat kedatangan anak dari pondok pesantren tersebut dengan tiba-tiba. Di mana dia? Tanya Amar yang menatap sekeliling guna mencari sang pelaku. Dan pelaku yang melakukan pelecehan tersebut seketika merasa gugup saat ia tidak sengaja bertatapan mata dengan Gus Amar. Ia langsung merasa gelisah. Amar yang melihat itu langsung menghampiri sang pelaku dengan wajah memerah miliknya. Sementara sang pelaku sudah gelisah dan berusaha kabur. Namun ia sudah terlambat saat Amar berhasil memegang kerah baju seragam miliknya. Tanpa banyak berkata, Amar langsung memukul pelaku tersebut dengan membabi buta. Ini untuk pertama kalinya Amar berbuat seperti ini. Biasanya ia tetap dalam keadaan tenang dan juga kepala dingin. Namun saat ini sangat berbeda dari biasanya. Bersambung, lanjut di episode ke-7.